Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ondi Asep Saputra, Esos MSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Video ini merupakan rangkaian penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada unsur pengajaran yang berbentuk audiovisual. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemerintahan daerah. Mata kuliah pemerintahan daerah merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik dengan bobot SKS 3 SKS. Pada mata kuliah ini membahas konsep pembagian kekuasaan negara, azas desentralisasi, dekonsentrasi, sumber-sumber keuangan bagi pemerintah daerah, pengelolaan kepegawaian daerah, sampai pembahasan sistem pemerintahan di berbagai negara. Mata kuliah pemerintahan daerah bukan hanya sekedar berbicara tentang proses pengelolaan pemerintah daerah semata, namun juga akan membahas budaya, cara berpikir, dan mekanisme kerja. Sehingga materi tentang pemerintahan daerah ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memberikan solusi tentang tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Mahasiswa akan mengelaborasi kasus-kasus yang dihadapi di lingkungan kerja atau di lingkungan mereka masing-masing terkait tata kelola pemerintah daerah dan dapat memberikan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah pemerintah daerah adalah: 1. Pembagian kekuasaan negara, 2. Konsep desentralisasi, 3. Konsep dekonsentrasi, 4. Konsep tipologi pemerintah daerah, konsep amalgamasi, 6. Konsep kebijakan publik di daerah yang tergambar dalam perda-perda, 7. Aspek keuangan dalam pemerintah daerah, 8. Tentang konsep sistem pengelolaan kepegawaian daerah, 9. Konsep manajemen strategik dalam pemerintah daerah, 10. Penataan birokrasi daerah, 11. Konsep penataan pemerintahan kota, 12. Partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah, 13. Sistem pemerintah daerah dan kasus-kasus yang muncul seputar pemerintah daerah. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode Student Centered Learning atau SCL, yang diterapkan melalui kombinasi dari ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Lalu problem based learning, self-directed learning, dan collaborative learning. Metode pembelajaran daring secara sinkron melalui kuliah tatap muka secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, dan asinkron yaitu kuliah menggunakan e-learning STIA Banten melalui video pembelajaran, forum diskusi, materi kuliah, kuis, UTS, dan UAS. Adapun komponen bobot penilaian untuk masing-masing mahasiswa dapat terdiri dari kehadiran, itu bobotnya 15%, etika bobotnya 10%, partisipasi, kuis, dan tugas bobotnya 20%, UTS bobotnya 25%, dan UAS bobotnya 30%. Berikut ini adalah cuplikan video mengajar mata kuliah pemerintah daerah yang pernah kami lakukan. Nama saya Ondi Asep Saputra, Ondi Saputra. Saya kebetulan satu alma mater sama Pak Arif, di ngambil doktoral di Universitas Brawijaya. Cuman eh, Pak Arif itu nggak lama-lama, nggak betah lama-lama, jadi cepat duluan lulus beliau. Saya setahun kemudian. Saya
SCIA Banten sebenarnya sejak 2021. Waktu itu saya waktu awal-awal mengajar di SCIA Banten itu memang mengajar tentang pemerintah daerah, ya. Cuman di S1. Kemudian tahun 2022 saya mulai mengajar di S2 di jurusan publik dan jurusan bisnis. Teman-teman, Bisa, Pak. saya oke ya. Kita pada hari kesempatan ini kita akan membahas soal desentralisasi. Seperti teman-teman ketahui, sejak zaman reformasi, ya, eh, sejak berarti tahun 98, 99, dan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum, eh, negara kita sudah mulai menerapkan eh, desentralisasi yang tadinya eh, apa desentralisasi informasi itu eh, terlihat desentralisasi. Salah satunya adalah sebetulnya undang-undang setiap tempat kota dan provinsi itu dipilih pemilu adalah kita pemerintahan juga begitu. Jadi yang namanya lokasi itu Suaranya Ondi, putus-putus, Pak. Ondi, maaf, betul ya. suaranya terputus-putus. Suara ini terputus-putus. Oke, saya Halo, tes tes 1 2. Iya, Kan? Pak Ondi, punten tadi suaranya terputus-putus. Boleh diulang lagi, Pak? Nah, ini jelas-jelas. Kalau Sekarang ini, jelas. Oke, Jelas banget sekarang. oke, oke. Saya ulang ya, Bu. Teman-teman semua, desentralisasi ini sebenarnya hmm, bisa kita, teman-teman semua, mahasiswa semua, bisa melihat secara gamblang penerapan desentralisasi ini di Indonesia sejak zaman reformasi, setelah reformasi. Ya. Setelah reformasi itu kan kita tahu sendiri bahwa ada beberapa kesepakatan dengan IMF, terus setelah ada kesepakatan itu, eh, setelah Pak Harto tumbang, terus terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lahir Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah segala macam. Itu merupakan tonggak dari penerapan desentralisasi eh, secara utuh di negara kita. Salah satunya lahirnya Undang-Undang Pemilu tahun 2099 pertamanya, dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, itu memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan eh, daerah sendiri, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Sejak tahun 99 itu udah mulai kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, dan gubernur, itu dipilih langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing. Ini eh, contoh konkret dari desentralisasi. Ya. Contoh lain bisa kita lihat dengan adanya pemekaran wilayah, ya, istilahnya DOB, daerah otonomi baru,
dari tahun 99 sampai sekarang itu ratusan daerah sudah pecah dari induknya. Itu juga didorong atau dipicu oleh semangat desentralisasi ini. Apa sih sebenarnya kenapa sih kenapa nggak kayak dulu aja zaman Pak Harto gitu, semua terpusat dan terkontrol semua, anggarannya juga bisa diukur, tidak ada apa kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran, korupsi dan lain kecil karena gaya pemimpinan yang terpusat dan eh, eh, agak sedikit otoriter itu. Dengan sistem sekarang yang menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Nah, semua penerapan dari desentralisasi ini sebenarnya bertujuan agar efektif dan efisien tadi ya. Tapi sebaliknya, kalau masyarakatnya belum demokratis, artinya tujuan dari desentralisasi itu diterapkan untuk mencapai tujuan memperbesar tingkat partisipasi masyarakat. Jadi lokal demokrasinya yang harus. Jadi ini sebenarnya dua-duanya baik ya, tapi penekanan tuh maksudnya cenderungnya cenderungnya yang mana dulu nih tujuan. Sebenarnya dua-duanya sama. Maksudnya dua-duanya apa tujuan dari desentralisasi itu meliputi keduanya, tapi lebih berat kemana nih? Itu aja maksudnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, Ibu Jumana, Pak Arief, mohon izin, kira-kira sudah cukup atau lanjut? Mangga Pak, dilanjut aja nggak apa-apa. Oke, saya loncat ke ini aja kali ya, ke perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Ya, ya. Tadi kita udah singgung sedikit. Kalau desentralisasi itu menciptakan daerah otonom, ya. Baik itu daerah yang tadinya tidak otonom menjadi otonom, maupun daerah yang tadinya bagian dari satu daerah menjadi daerah tersendiri, artinya daerah otonomi baru. Lalu ada batas-batas jurisdiksi, jadi kan pemecahan wilayah atau pemekaran itu kan ada garisnya, batas-batasnya ada. Minimal 4 kecamatan baru bisa apa menjadi menjadi daerah otonomi baru. Jadi jelas batasnya. Penyerahan kewenangannya baik di bidang administrasi juga di bidang politik. Lalu hal yang diserahi wewenang politik dan ini adalah daerah otonom. Lalu ya ini daerah otonom itu berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat. Ya, sifatnya itu adalah hubungan antar organisasi politik. Wewenang yang diserahkan itu sifatnya terbatas ya. Dari wewenang dari presiden atau wewenang menteri kepada pemerintah. Lalu pembiayaan dari sistem desentralisasi ini berdasarkan mengendalikan pada APBD. Lalu dekonsentrasi artinya menciptakan perangkat pusat di daerah. Jadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kewenangannya adalah kewenangan pemerintah pusat. Dia cuma dibuatkan kantor di daerah.
dan memiliki wilayah kerja atau kewenangan di daerah tertentu itu ditentukan oleh pusat. Pelimpahan pelimpahan kewenangannya cuma untuk urusan administrasi, tidak untuk urusan politik. Itu artinya pejabat yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di daerah itu masuk dalam uh, perangkat perangkat uh, dari pemerintah pusat. Ya, tidak ada ini perbedaan dari antara desentralisasi dan dekonsentralisasi. Jadi bisa digambarkan karena itu bisa terkait dengan apa pelimpahan wewenang tadi. Ya kalau desentralisasi pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya di bidang politik dan administrasi kepada politik. Sementara dekonsentrasi kebijakan politiknya tetap sama, ya. Pejabat-pejabat yang ada di wilayah, yang disebar di wilayah, itu tugasnya cuma menjalankan kebijakan politik dari pemerintah pusat. Tidak punya kebijakan sendiri, maksudnya. Contohnya Pak, contohnya Kelurahan. contoh dari dekonsentrasi, ya. Di PUPR tuh ada namanya badan, balai. Balai-balai di daerah itu ditunjuk oleh Kementerian PUPR, bukan oleh Pemda masing-masing. Contohnya lagi, BPK. BPK punya kantor perwakilan di semua provinsi. Ya. Siapa yang menunjuk kepala perwakilan itu? Pejabat eselon 2 itu bukan eh, bukan gubernur, bukan provinsi, bukan. Temanya kan provinsi ya. Tapi adalah ketua BPK RI. Ini perbedaannya. Dan wilayahnya ya, misalnya kepala perwakilan Jawa Tengah ya berarti cuma Jawa Tengah. Kewenangannya Jawa Tengah aja. Yang tunjuk kepala perwakilan itu adalah langsung dari pusat, bukan dari gubernur atau DPRD setempat. Karena urusannya. Ini yang dimaksud dekonsentrasi. Sementara desentralisasi kan nggak begitu. Kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten dan kota itu yang nunjuk adalah bupati atau wali kota atau gubernur setempat, bukan pemerintah pusat. Ya, walaupun secara kepegawaian mereka tercatat di Menpan RI misalnya, tapi kewenangan memilih siapa dan kebijakannya program kerjanya itu ditentukan oleh kepala dinas. Beda dengan contoh Kalan tadi, nggak bisa Kalan kepala perwakilan BPK di Banten gitu bikin program sendiri seenaknya, nggak bisa. Dia tetap harus atas perintah dari menjalankan program yang dilakukan oleh BPK. Nggak bisa sendiri. Itu contoh perbedaan dekonsentrasi dan desentralisasi. Di kita di Indonesia, dua sistem ini diterapkan karena untuk bidang-bidang tertentu kan tidak ada kewenangan pemerintah pusat yang tidak di sharing kepada pemerintah daerah, kan ada satu kebijakan luar negeri, pertahanan negara, satu lagi apa yang ingat, punya ada ya Kapolda,
atau Pangdam itu kan bukan bukan gubernur atau Danrem atau Dandim sampai ke bawah, bahkan sampai ke Koramil ya. Itu yang milih bukan Pemda. Yang milih adalah tergantung masing-masing, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan laut. Pang Armada, Panglima Armada Barat, angkatan laut itu yang pilih adalah Kasal kan, bukan bukan eh, gubernur atau di mana pangkalan pangkalan angkatan laut itu berada, bukan, tidak ada hubungan. Termasuk anggaran dan segala macamnya ditanggung oleh pemerintah. Ini perbedaan, tapi dua-duanya karena itu tadi ada prinsip-prinsip, ada beberapa kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh dilimpahkan kepada pemerintah daerah, pada daerah otonom. Oke, saya pikir cukup ini. Silakan kalau ada yang pertanyaan ini apa, mudah-mudahan dengan materi ini teman-teman bisa, ini udah semester 6 ya, semester 6 7. Ya kalau dari sekarang mulai bikin konsep, bikin cari judul atau paling tidak udah nemu konsep apa yang akan diteliti, jadi tahun depan tinggal jalanin, tahun depan udah bikin skripsi. Bagus mulainya dari sekarang. Walaupun belum dapat mata kuliah penulisan, udah dapat kuliah penulisan skripsi belum? Oke, ada Nggak ada, pertanyaan? Pak. Langsung skripsi. Langsung ya? Langsung bikin. Langsung bikin. Ya ini kan udah misalnya dari apa Rian atau Royadi pengen meneliti studi yang Rian tanya, Royadi tanya itu bisa jadi skripsi. Bisa jadi skripsi. Judulnya kan bisa dibayangin deh. Katanya kan gimana gimana Pak caranya mencegah terjadinya politik dinasti ya. Itu kan tinggal dicari konsepnya. Apa sih yang dimaksud politik dinasti, terus gimana? Tapi kan ketahuan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mohon izin saya kembalikan kepada Ibu Jumana. Terima kasih atas bantuannya teman-teman semua. Eh, Stop share dulu. Pak Arief atau Bu Jumana, eh, bagaimana? Halo Pak, oke. Ya, ya. Sampai kita Punten tutup. ini saya tidak kondusif di rumah ada anak. Eh, Terima kasih banyak. Pak dari Pak Arif ada tambahan Pak? Udah Bu, cukup Bu. Oke cukup. Baik, demikian tambahan mungkin ya materi di sesi-sesi perkuliahan untuk hari ini. Semoga sukses ya Pak Ondi ya. Nanti ada tim terima admin kasih. yang mencoba untuk menampilkan sesi-sesi video yang sekiranya dibutuhkan. Dan terima Ya, kasih kehadiran teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini, mengingatkan kembali bahwa untuk sesi di sini nanti teman-teman absen ya, absen 2 MK, MK saya dan MK Pak Arif, dan khususnya kelas Royadi yang jam 7, jam 8 sampai jam 10 mohon dijadwalkan kembali untuk eh, bertemu secara virtual dengan saya dan siapkan semuanya.
Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ondi, teman-teman semua, Pak Dr. Arif. Demikian untuk hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya. Terima kasih. Punten, saya Jenel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.